Hari ini kami belajar bahwa ketika kami membuat orang lain tertawa dan bahagia, kami pun merasakan sukacita dan bahagia. Biarlah kami menutup hari ini dengan syukur bahwa Engkau telah melayani kami lewat sesama kami. Dan kami pun dimampukan untuk melayani Engkau lewat sesama kami. Jemaat Tuhan, mari berdiri, kita menyanyi untuk Tuhan dari Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang, Gemer 8. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh Roh Kudus-Mu. Sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan sama-sama membaca Mazmur. Pada hari ini Mazmur diambil dari 31, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Mazmur 31, ayat 3 sampai 4. Kita akan bacakan silih ganti. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku tempat perlindungan, Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus.
sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di malam hari ini kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Rut 3, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-15. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, di malam ini kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Tuhan juga mau memampukan hamba-Mu ini, supaya dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, pembacaan Alkitab dari Rut 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Berkatalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayap-Mu melindungi hamba-Mu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Lagi katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu, dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnya 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam, shalom. Di tengah-tengah kehidupan kita di saat ini, di mana kita harus menghadapi masalah pandemi COVID-19,
yang melanda seluruh dunia, termasuk negara kita, Indonesia, yang mengakibatkan terjadi banyak pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK, terganggunya kestabilan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, bahkan telah memakan korban jiwa yang begitu banyak, dan sampai saat ini pun kita tidak tahu kapan berakhirnya penyebaran virus corona ini. Itu berarti kita jangan menunggu atau lari dari masalah ini. Tetapi kita harus bisa mengambil keputusan sekarang untuk menyesuaikan atau berdamai dengan COVID-19. Sebagaimana anjuran dari Presiden kita Joko Widodo. Oleh sebab itu, jangan menunggu sampai pemerintah menemukan obat antivirus corona ini. Tapi marilah kita menyambut new normal atau kenormalan baru bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu, mari kita belajar dari kisah Rasul, kisah Rut dan Naomi berikut ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Rut 3 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-15 dengan tema jangan nanti, lakukan sekarang. Dalam tradisi orang Israel pada saat itu, seorang laki-laki harus melindungi kaumnya. Salah satu caranya adalah menjaga agar perempuan dari kaumnya tidak menikah dengan bangsa atau kaum yang lain. Kalau ada perempuan dari kaum lain yang menikah dengan laki-laki Israel misalnya, maka perempuan itu masuk ke dalam kaum Israel. Sebaliknya, kalau ada seorang perempuan Israel dinikahi oleh kaum lain, maka perempuan Israel itu menjadi kaum lain. Kalau dia mau kembali jadi kaum Israel, maka dia harus ditebus. Rut adalah seorang perempuan Moab yang kawin dengan Mahlon anaknya Naomi. Bandingkan Rut 4 ayatnya yang ke-10. Dengan perkawinan itu, maka Rut menjadi seorang perempuan Israel. Ketika suaminya meninggal, maka Rut kembali menjadi seorang perempuan Moab. Namun, Rut tidak mau kembali menjadi seorang perempuan Moab. Tapi Rut tetap mau mempertahankan statusnya sebagai seorang perempuan Israel. Kitab Rut juga mau menceritakan tentang Allah mempergunakan orang Israel dan orang non-Israel dalam melaksanakan rencananya. Hal yang menarik dari kitab Rut adalah komitmen Rut untuk tetap setia kepada mertuanya Naomi. Rut seorang perempuan Moab. Orang-orang Moab berasal dari keturunan Lot, kemenakan Abraham. Mereka termasuk salah satu musuh besar Israel. Bandingkan 2 Samuel 8 ayat 2 dan 12, 1 Tawarin 18 ayat 2 dan 11. Bahkan dalam kitab-kitab para nabi, orang-orang Moab sering masuk dalam hitungan orang-orang asing yang akan menerima penghukuman Allah. Bandingkan Yesaya 25 ayatnya yang ke-10, Yeremia 9 ayatnya yang ke-26, dan Yehezkiel 25 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-11. Rut tadinya tidak percaya kepada Tuhan dan berubah menjadi percaya kepada Tuhan karena perkawinannya dengan Mahlon anaknya Naomi.
Rut pun bersedia untuk meninggalkan sanak keluarganya karena lebih memilih hidup bersama Naomi mertuanya serta kembali ke Bethlehem Israel dengan ketidakpastian yang akan dialami di Israel. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saat Rut kembali dengan Naomi dari Moab ke Israel, Rut pun membantu mertuanya dengan cara memungut jelai di ladang-ladang yang sedang dituai. Rut ternyata menuai jelai di ladang milik Boas, yang masih ada hubungan saudara dengan Naomi. Saat itu Rut dan Naomi sudah sama-sama janda, walaupun Rut mungkin masih muda. Oleh karena itu, Naomi menyarankan agar Rut mencoba mencari tempat perlindungan. Dalam hal ini mencari seorang suami yang dapat melindunginya. Dan disarankan oleh Naomi adalah Boas. Naomi bahkan menjelaskan kepada Rut tentang bagaimana ia harus bersikap untuk meminta Boas melindunginya. Rut pun menjawab saran mertuanya dengan sebuah pernyataan iman bahwa Rut akan melakukan apa yang disarankan oleh mertuanya. Karena Rut percayakan dirinya kepada Allah Israel. Rut adalah tipe menantu yang taat. Ia melakukan apa yang Naomi mertuanya katakan kepadanya. Namun hal ini menjadi masalah bagi Rut. Ketika Naomi meminta Rut untuk melakukan sesuatu yang sukar, yaitu untuk mendatangi Boas di waktu malam. Rut pun mau dan bersedia melakukannya. Karena Rut memahami masalah ini dari sisi imannya. Karena iman itu membutuhkan keberanian untuk mempertaruhkan diri dan seluruh masa depan ke dalam tangan Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita memperhatikan bacaan kita pada malam hari ini, Rut 3 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, pada waktu tengah malam dengan terkejut, terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di kakinya. Dan ayatnya yang ke-9 menyatakan, bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu, melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini ketika Boas menyadari bahwa Rut ada di dekatnya, ia tahu bahwa hal tersebut bisa menjadi masalah buatnya. Ketika orang lain tahu bahwa Rut mendatangi Boas secara diam-diam di waktu malam. Akan tetapi Rut saat itu pun berkata bahwa tujuannya hanya satu, yaitu meminta Boas melindungi dirinya. Saat itu baik Boas maupun Rut tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Boas tahu bahwa ia pun memang memiliki tanggung jawab melindungi Rut dan juga Naomi. Akan tetapi ia tahu bahwa sebenarnya ia tidak punya hak itu. Karena masih ada kaum keluarganya yang lebih berhak daripada dirinya. Ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sehingga ia meminta Rut untuk tinggal sampai fajar menyingsing dan kemudian ia boleh pulang kepada Naomi. Ayatnya 13 hingga ayatnya yang ke-15. Rut akhirnya pulang kepada Naomi dengan membawa sejumlah jelai pemberian Boas. Ketika Boas
mengiyahkan permintaan Rut. Ia pun tidak mau harus menghadapi masalah ini. Tidak mudah bagi seorang Boas yang merupakan pengusaha kaya raya pada masa itu harus mengambil istri seorang janda dari bangsa Moab. Bukankah masih ada banyak perawan-perawan di Israel saat itu yang pasti mau dengan dirinya? Mengapa pula ia harus memilih Rut yang saat itu berstatus janda dan seorang Moab untuk menjadi istrinya? Boas bisa saja lari dari masalah tersebut dengan tidak mau ikut campur masalah Naomi dan Rut. Akan tetapi Boas memilih untuk mengambil alih masalah Naomi dan Rut dan menyelesaikannya secepatnya. Dalam ayat-ayat selanjutnya, Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Boas langsung menyelesaikan persoalan ini pada hari itu juga. Ia tidak lari dari masalah. Ia juga tidak menunda-nunda masalah tersebut. Tetapi ia langsung menyelesaikan permasalahan itu pada saat itu juga. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Selanjutnya kita menemukan bahwa Tuhan menunjukkan pernyataannya secara nyata, di mana terjadi perjumpaan Rut dengan Boas. Lalu perlindungan yang Boas berikan bahkan sampai pada perkawinan Boas dan Rut. Orang banyak bergembira atas perkawinan Boas dan Rut yang ditunjukkan melalui doa dan permohonan berkat berupa keturunan, kemakmuran, dan ketenaran. Berkat yang luar biasa adalah lahirnya seorang anak laki-laki dari perkawinan Boas dan Rut. Anak laki-laki adalah kebanggaan bagi orang Israel. Laki-laki menjadi penanggung jawab dan pelindung bagi perempuan. Naomi dan Rut mendapatkan penebus atau pelindung bagi kehidupan mereka melalui Boas dan juga terutama lewat anak laki-laki yang lahir. Karena Rut dan Naomi dalam menghadapi persoalan hidup mereka selalu melihat dari sisi iman dan mereka selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar dari Rut. Di mana Rut belajar untuk memahami kehidupan dari sisi iman dan bukan dari sisi akal budi belaka. Sebab kalau dinilai dari sisi akal budi, lebih aman bagi Rut untuk kembali kepada kaumnya. Namun Rut memahami kehidupan dari sisi iman. Iman itu membutuhkan keberanian untuk mempertaruhkan diri dan seluruh masa depan ke dalam tangan Tuhan. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Apapun masalah yang kita hadapi, terutama di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, masalah tersebut tidak akan selesai ketika kita mencoba untuk menghindar, bersembunyi, dan lari dari masalah tersebut. Menunda-nunda menyelesaikan masalah juga hanya bersifat sementara, dan itu bisa saja akan menimbulkan masalah baru. Justru kita harus menghadapi masalah tersebut, dan itu bisa saja akan menimbulkan masalah baru. Seperti Boas yang langsung menyelesaikan perkaranya, kita juga harus demikian.
hadapilah masalah seperti kita menghadapi berkat Tuhan, karena Tuhan pasti memampukan kita melewatinya. Kita harus ingat, Tuhan sanggup menggantikan tantangan dalam kehidupan kita menjadi berkat. Tuhan mampu menggantikan beban kita menjadi berkat, asalkan kita mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah beban hidup yang berat, kita mampu hadirkan Kristus di dalamnya. Mengandalkan penyertaan Tuhan bukan berarti kita hanya berdiam diri dengan dosa-dosa kita, tetapi kita harus menghadap tantangan tersebut. Kita mau berjuang dengan segala kemampuan yang ada. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menghadapi keadaan atau situasi pandemi COVID-19 ini seperti kita menghadapi berkat Tuhan. Dan dalam memasuki kenormalan baru ini, kita tetap jaga kesehatan, cuci tangan dengan sabun, pakai masker, tetap diam di rumah bila tak ada keperluan yang penting, tetap beribadah bersama keluarga, dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam bulan-bulan Pelkes ini, marilah kita saling melayani, saling berbagi berkat Tuhan kepada sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, untuk merespons firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 50, Perubahan Ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi,
kita akan masuk dalam doa syafaat. Tapi mengawali doa syafaat ini, kita masing-masing pribadi akan menaikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarkan kami supaya mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Tuhan mampu menggantikan tantangan dalam kehidupan kita menjadi berkat. Tuhan mampu menggantikan beban kita menjadi berkat. Sehingga kita mampu untuk menikmati kenormalan baru dalam mengatasi atau memutuskan mata rantai penularan COVID-19 pada saat ini. Walaupun Tuhan, kami selaku anak-anak-Mu kadang-kadang kami ragu, kami putus asa untuk menghadapi kondisi saat ini karena belum ditemukannya antivirus COVID-19. Tapi kami mohon kepadamu ya Tuhan, kuatkan iman kami, mampukanlah kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengatasi semua masalah yang terjadi khususnya COVID-19 ini. Karena keyakinan kami, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Di malam hari ini ya Tuhan, kami juga mau bersyukur untuk persekutuan ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan berkati kami semua dari sektor 1 sampai dengan sektor 11. Tuhan tuntun dan pimpin kami semua. Kuatkan iman kami dalam menjalani hidup-hidup kami. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini bagi kami. Kami juga ya Tuhan mengucap syukur atas keberhasilan anak-anak yang telah lulus dan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu ya Tuhan, kami mau mendoakan mereka yang masih bergumul dengan penyakit COVID-19, dengan keluarga-keluarga mereka ya Tuhan, agar Tuhan berkenan memberi kesembuhan dan kekuatan bagi mereka. Kami juga mendoakan rumah-rumah sakit yang melayani pasien-pasien COVID-19, para medis, dan juga keluarga mereka ya Tuhan. Semua orang yang berada di garda depan ya Bapa, biarlah Tuhan memberkati mereka. Biarlah Tuhan kuatkan iman mereka, supaya mereka tetap menjalani dengan sukacita. Di malam hari ini juga ya Tuhan, kami mendoakan pemerintah dalam upaya menolong dan memberikan suatu kedamaian bagi kami. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi COVID-19 ini. Tuhan juga mau memberikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka bisa mengatasi semua persoalan yang terjadi di segala bidang, terutama ekonomi, politik, serta keamanan. Biarlah Tuhan mau berikan hikmat juga kepada mereka, sehingga mereka juga bisa menemukan obat antivirus COVID Corona ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa Tuhan selalu dan senantiasa bersama-sama dengan kami GPIB Gloria ini.
Tuhan selalu menyertai KMJ, Pak Yanyona Lumanau, PJ, Pak Lombok, semua pendeta, baik domisili maupun emeritus, semua yang terlibat langsung, baik itu pegawai kantor, kostor, para satpam, juga ya Tuhan, presbiter GPIB Gloria, dan juga komisi-komisi, pelkat-pelkat, yang setiap saat bekerja sama dalam menjalankan tugas demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian dengan keluarga kita masing-masing. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa atas kebersamaan kita, kerjasama yang baik dari kita, sehingga pada tanggal 20 kemarin ya Tuhan, SMJ boleh dilaksanakan. Dan kami berdoa untuk persiapan pemilihan PHM pada hari Sabtu nanti ya Tuhan. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami selaku manusia. Karena seringkali manusia berupaya untuk melangkahi kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Tuhan memberkati semua orang yang akan nanti mengatur persiapan itu. Di saat ini juga ya Tuhan, kami teringat akan saudara-saudara kami yang membutuhkan pekerjaan karena begitu banyak kemarin PHK yang terjadi ya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan mengizinkan hal itu. Dan Tuhan juga akan memberkati mereka. Karena Tuhan mempunyai rencana yang terbaik bagi mereka untuk kehidupan mereka di kemudian hari. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sementara sakit, baik di rumah-rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Biarlah ya Tuhan, Tuhan mau ke sana, sembuhkanlah mereka ya Bapa. Supaya mereka bisa kembali menjalankan kewajiban mereka di tengah-tengah dunia ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tim kreatif yang dilakukan pada saat ini, Bung Pikin dan teman-teman, Tuhan memberkati mereka. Supaya mereka setiap saat sehat, mereka setiap saat mampu untuk menjalankan tugas mereka demi untuk memberitakan nama Tuhan lewat kanal YouTube di setiap waktu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, di malam hari ini kami serahkan akan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Malam telah membungkus hidup kami ya Bapa di sorga. Biarlah Tuhan mau tidur bersama-sama dengan kami. Tuhan mau bangunkan kami nanti di pagi hari dengan tidak kurang satu apapun. Ya Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengarkan kesaksian dari Mazmur 79 ayat 13. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Kita akan sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 298, Selama Bumi Didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah, syukur padamu naik. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu. Ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita doakan bersama persembahan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini, menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Kami mohon perhatian saudara-saudara warga jemaat dengan tenang dan seksama untuk mengikuti ringkasan warta jemaat Rabu 24 Juni 2020 sebagai berikut. 1. Pada hari Sabtu 27 Juni 2020 akan dilaksanakan sidang Majelis Jemaat Khusus dengan agenda pemilihan pelaksana harian Majelis Jemaat atau PHMJ periode 2020 sampai 2022 melalui daring dengan aplikasi Zoom Meeting. Petunjuk pelaksanaan atau juklak dan petunjuk teknis atau juknis akan dikirimkan bersama undangan. Mohon perhatian dan kehadiran para presbiter. 2. Sehubungan dengan dampak COVID-19 yang secara ekonomi dirasakan sebagian dari jemaat GPIB Gloria maupun warga sekitar gereja, maka bersama ini kami mengajak kepada jemaat untuk saling mendukung dan membantu dengan memberikan sumbangan berupa natura yang dapat diserahkan melalui korsek masing-masing sektor atau dapat langsung dibawa ke gereja. Bagi jemaat yang telah atau rutin memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai dan natura, kami ucapkan terima kasih. 3. Dalam rangka bulan pelayanan kesaksian GPIB, Jemaat Gloria telah melaksanakan gerakan peduli kasih kepada sesama pada tanggal 17 dan 18 Juni 2020. Gerakan peduli kasih ini berbentuk berbagi makanan kepada ojek online, supir angkot, petugas kebersihan, dan petugas keamanan. Kegiatan ini dilakukan di daerah Jalan Raya Kalimalang, Inkopol Kranji, Galaksi, Pondok Mitra Lestari, dan sekitarnya. Berikut adalah foto kegiatannya.
Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, di saat ini kita akan masuk dalam pengutusan dan berkat. Saya undang jemaat untuk berdiri. Terus berjalan dengan berpengharapan. Tuhan terus memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongannya. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 278. Hai umat Tuhan, celikanlah. Hai umat Tuhan, celikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang mengentaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburlah yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburlah yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.